Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait tugas besar text mining yang berjudul Analisis Komparatif Kinerja Algoritma SVM, Naive Bayes, dan LSTM berdasarkan variasi representasi fitur pada analisis sentimen terhadap program MBG. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ika Widanur Agustin dengan NIM 01, kemudian ada Ersa Amelia dengan NIM 09, dan juga Afifah Faika Zahra dengan NIM 43. Baik, pada latar belakang ini, program MBG memunculkan dinamika opini publik yang beragam di media sosial di mana sebagian masyarakat mendukung program ini sementara sebagian lain mempertanyakan efektivitas komparasi dan mekanisme distribusinya. Sehingga analisis sentimen berbasis NLP diperlukan untuk memahami kecenderungan opini publik secara otomatis. Algoritma machine learning seperti naive Bayes dikenal dalam pemrosesan teks, sedangkan SVM unggul dalam menangani data berdimensi tinggi. Selain itu, SVM sebagai model deep learning mampu menangkap hubungan kontekstual antar kata dalam teks berurutan sehingga lebih unggul dalam memahami struktur teks yang kompleks. Selain pemilihan algoritma, representasi fitur melalui TF-IDF dengan variabel unigram, biagram, dan unigram plus biagram juga menjadi indikator eh, eh, menjadi faktor penting yang mempengaruhi performa klasifikasi sehingga penelitian ini membandingkan kombinasi keduanya untuk menemukan metode paling optimal pada teks berbahasa Indonesia. Selanjutnya, pada program makan bergizi, ah, selanjutnya pada pustaka utama di sini ada dari Andiawan dan Ernawati penggunaan algoritma Navis Bayes dan support vector machine learning untuk analisis sentimen konflik Palestina dan Israel pada platform X. Terus yang kedua adalah dari Pamungkas and Karisudin dengan judul analisis sentimen dengan support vector machine dan Navis Bayes dan KNN terhadap pandemi COVID-19. Selanjutnya ada dari Ihsan dan Agustian dengan judul STM for Sentiment COVID-19 Vaccine Classification on Twitter. Digital Journal Teknologi. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada deskripsi dataset. Dataset yang diperoleh dari platform Google yang berisi komentar masyarakat terkait MBG yang telah dilabeli dengan 3 kategori yaitu positif, netral, dan negatif dengan total 4 4.968 data dan 2 atribut utama yaitu komen dan sentimen. Dari hasil pengecekan menunjukkan bahwa dataset memiliki missing value sehingga seluruh data dapat langsung digunakan dalam proses analisis. Distribusi kelas menunjukkan bahwa bersifat imbalance dengan kelas negatif sebanyak 2.486 data dan netral 2.212 data dan positif hanya 270 data, sehingga diperlukan penanganan imbalancing sebelum proses pelatihan model. Rata-rata panjang komentar adalah 1.600 karakter dengan panjang maksimum mencapai 3.246 karakter, menunjukkan variasi teks yang cukup beragam dan memerlukan processing menyeluruh. Selanjutnya, nah di sini kan ada metode penelitian. Di sini ada bagian dari mana dimulai, terus pengumpulan data set dan data understanding, terus tes processingnya ada cache, folding, cleansing, vanishing, stop, removal, stemming, terus ada ekstraksi fitur TF, IDF, di mana ada 2 cabang itu unigram dan ada 3 cabang itu ada unigram, biagram, dan unigram plus biagram. Karena nanti ketika itu pembagian data train dan test
Terus habis data train dan tes itu ada cleansing data, terus ada model klasifikasi, terus ada evaluasi model dengan akurasi, klasifikasi report, dan cross validation. Baru selesai. Selanjutnya. Nah, di sini ada metode penelitian di mana algoritmanya klasifikasi SVM. Itu kan algoritma kerja per plan terbaik untuk misalkan kelas data. SVM itu memiliki kemampuan baik dalam menangani data berdimensi tinggi seperti data teks, hasil TF-IDF, rumus Herbert-Pallen, dan Herbert-Pallen SVM, di mana bawahnya fx sama dengan bobot dikali fitur data ditambah bias. Nah, naive Bayes itu kan klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes. Algoritma ini kan bekerja untuk menghitung probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan kemunculan kata pada dokumen. Di mana rumusnya itu kan PC, di mana probabilitas data X terhadap kelas C sama dengan probabilitas data pada kelas tertentu dikali probabilitas kelas dibagi probabilitas data. Next. Nah, di sini membahas STM. STM itu kan pengembangan dari Recurrent Neural Network atau RNN yang dirancang untuk memproses data sekuensial seperti teks. Di mana STM ini memiliki mekanisme memori recall yang mampu menyimpan informasi yang penting dalam jangka panjang. Dan ini kan model STM-nya terdiri dari embedding layer, STM layer, dropout layer, descent layer, dengan fungsi aktivitas softmax-nya. Softmax ini kan digunakan untuk menghasilkan probabilitas pada masing-masing kelas sentimen. Di mana softmax sama dengan nilai output dari kelas I, pada kelas I sama dengan bilangan eksponensial sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai jumlah seluruh kelas. Ayo udah selanjutnya. Kemudian lanjut di sini yaitu untuk metode penelitiannya. Di sini kita melakukan untuk hyperparameter model yang digunakan dalam penelitian atau tugas ini. Yang pertama yaitu untuk algoritma SVM-nya sendiri. Ada 4 parameter. Yang pertama untuk kernelnya itu dengan nilainya itu linear, yang mana untuk fungsinya itu untuk membentuk hyperplane pemisah antar kelas sentimen secara optimal pada data berdimensi tinggi. Kemudian ada C dengan nilainya itu 1.0, yang mana parameter ini itu regulasisasi yang mengontrol keseimbangan antara margin yang lebar dan kesalahan klasifikasi pada data training. Kemudian untuk gambarnya ini kita settingnya auto, yang mana untuk parameter yang mengatur pengaruh satu data training terhadap bentuk decision boundary, namun kurang dominan pada kernel linear. Kemudian untuk class weight-nya sendiri kita default tidak dilakukan penyesuaian bobot kelas sehingga seluruh kelasnya itu diperlakukan sama. Kemudian lanjut ke naive Bayes. Untuk parameter yang pertama yaitu ada alpha, nilainya itu 1, yang mana untuk parameter smoothing atau Laplace smoothing ini untuk menghindari probabilitas nol pada kata yang tidak muncul di data training. Kemudian untuk fit priornya itu true, yang mana menghitung probabilitas prior berdasarkan distribusi kelas pada dataset secara otomatis. Kemudian untuk kelas priornya itu non, yang mana tidak ditentukan secara manual sehingga prior kelas mengikuti distribusi data aslinya. Kemudian lanjut ke algoritma ketiga, yakni ada LSTM, dimulai dari embedding input. Di sini nilainya itu adalah 5.000, yang mana untuk keterangannya itu menentukan ukuran vocabulary maksimum yang digunakan dalam layer embedding. Kemudian selanjutnya yaitu ada embedding output. Nilainya yaitu ada 128, yang mana di sini itu untuk menentukan dimensi representasi vektor kata untuk menangkap makna semantik teks. Kemudian untuk input length-nya itu ada 100, maknanya yaitu untuk
terdapat 100 panjang maksimum sequence input teks yang diproses oleh model. Kemudian untuk LSTM unitsnya kita menggunakan 64, yang mana 64 ini adalah jumlah neuron pada layar LSTM yang berfungsi untuk menangkap pola dependensi antar kata dalam teks. Kemudian untuk dropout-nya itu 0,5, yang mana ini adalah teknik regularisasi untuk mengurangi overfitting dengan cara menonaktifkan sebagian neuron secara acak selama training. Kemudian untuk dense unitnya itu ada 3, yang mana itu adalah jumlah neuron pada output layer yang merepresentasikan 3 kelas sentimen, yakni positif, netral, dan juga negatif. Untuk activation-nya kita menggunakan softmax, yang mana subfungsi aktivasi yang digunakan untuk menghasilkan probabilitas pada masing-masing kelas output. Kemudian untuk loss-nya itu kita menggunakan categorical cross entropy, yang mana fungsi loss yang digunakan untuk mengukur error pada klasifikasi multi-kelas. Kemudian untuk optimizer-nya itu kita menggunakan Adam, yang mana Adam optimizer ini adaptif yang digunakan untuk mempercepat proses konvergensi model. Kemudian untuk banyaknya epoch di sini kita menggunakan 10 epoch, yang mana ini merepresentasikan jumlah iterasi penuh terhadap seluruh dataset training selama proses pelatihan model. Kemudian untuk batch size yang digunakan yaitu ada 32, yang mana ini adalah jumlah data yang diproses dalam satu iterasi training sebelum dilakukan update bobot. Dan yang terakhir yaitu ada validation split, kita nilainya itu 0,1, yang mana ini adalah proporsi data training yang digunakan sebagai data validasi untuk memantau performa model. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke bagian evaluasi model. Untuk yang pertama yaitu ada akurasi, yakni untuk mengukur tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan sentimen. Semakin tinggi nilai akurasinya, maka semakin baik performa modelnya. Untuk rumus akurasi sendiri yaitu true positif tambah true negatif dibagi true positif, true negatif, dan juga ditambah false positif dan juga false negatif. Selanjutnya yaitu ada classification report, yang mana terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada precision, yakni mengukur ketepatan prediksi pada setiap kelas sentimen. Rumus precision sendiri yaitu true positif dibagi dengan true positif dijumlahkan dengan false positif. Kemudian untuk recall sendiri yaitu untuk mengukur kemampuan model dalam menentukan data pada setiap kelas sentimen. Untuk rumus recall-nya yaitu true positif dibagi dengan true positif dijumlahkan dengan false negatif. Kemudian selanjutnya yaitu ada F1 score, yakni untuk mengukur keseimbangan antara precision dan juga recall. Untuk rumus F score-nya yaitu 2 dikali dengan precision yang dikalikan dengan recall dibagi dengan precision yang dijumlahkan dengan recall. Kemudian selanjutnya yaitu ada cross validation, yaitu dengan menggunakan keyfold 5, yang mana untuk mengukur kestabilan dan konsistensi performa model. Dataset dibagi menjadi 5 bagian dan diuji secara bergantian, digunakan untuk mengurangi overfitting dan mengevaluasi kemampuan generalisasi model. Untuk rumus cross validation-nya sendiri yaitu jumlah dari akurasi dibagi dengan nilai K. Kemudian selanjutnya yaitu untuk tahapan implementasi. Di tahapan awal di sini kita melakukan pengumpulan dataset dari Kaggle atau mengunduh data dari Kaggle yang telah memiliki label sentimen negatif, netral, positif untuk digunakan dalam proses analisis. Kemudian selanjutnya dilakukan import library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, NLTK, Sastrawi, Sklearn, dan juga TensorFlow atau Keras. Kemudian untuk dataset kemudian dipahami dengan menganalisis struktur data, distribusi kelas sentimen, serta memeriksa missing value dan data duplikat. Kemudian selanjutnya yaitu dilakukan preprocessing teks yang meliputi scaffolding, cleaning, tokenizing, stopword removal, dan juga stemming. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan label sentimen diubah ke bentuk numerik menggunakan label encoding agar data dapat diproses oleh model klasifikasi. Kemudian adanya ketidakseimbangan kelas tersebut antar jumlah data ditangani dengan menggunakan random oversampling atau ROS pada data trainingnya. Kemudian selanjutnya yaitu dilakukan teks hasil processing kemudian dikonversi menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF dengan skenario unigram, bigram, dan juga unigram plus bigram. Dataset dibagi menjadi data training sebesar 8% dan juga data testingnya itu sebesar 20%. Pada proses klasifikasi sentimen dilakukan menggunakan algoritma SVM, Naive Bayes, dan LSTM.
Untuk mengukur kestabilan model tersebut diterapkan key-fold cross-validation dengan nilai K-nya itu sama dengan 5, yang mana untuk performa model dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, event score, dan juga cross-validation akurasi. Dan tahap terakhirnya yaitu membandingkan dan menganalisis performa seluruh model berdasarkan nilai akurasi, precision, recall, event score, dan juga cross-validation akurasi untuk menentukan algoritma serta skenario fitur yang memberikan hasil terbaik dalam klasifikasi sentimen dalam konteks ini yaitu sentimen terhadap program MBG. Kemudian selanjutnya yaitu ada hasil pengujian. Yang pertama di sini ada hasil perbandingan akurasi model, yakni dari testing akurasinya dan juga dari hasil cross validation mean-nya. Yang mana terlihat bahwa model SVM Unigram ini memiliki performa terbaik pada data testing, sedangkan LSTM Unigram ini memiliki nilai cross validation mean tertinggi, yakni untuk SVM Unigram sendiri untuk testing akurasinya itu sebesar 76%, sedangkan untuk LSTM Unigram untuk nilai cross validation-nya itu sebesar 76% juga. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan dalam bentuk visualisasi yang ada di pada slide presentasi. Oke, selanjutnya hasil pengujian didapatkan dari SVM Unigram, SVM Bigram, sampai dengan LSTM Unigram yang dikombin dengan Bigram mendapatkan berbagai precision, recall, dan F1 score. Dengan SVM Unigram 0,69, recall 0,67, dan F1 score 0,68. Jadi tiap model performa yang berbeda dalam melakukan klasifikasi sentimen. Model SVM menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan F bias, terutama pada nilai F1 score-nya. Sementara itu, model LSTM memiliki performa yang cukup kompetitif dan relatif stabil pada seluruh variasi fitur yang digunakan. Next. Analisis hasil dari penelitian ini, yakni SPM menunjukkan performa terbaik karena mampu menangani data teks berdimensi tinggi, hasil ekstraksi dari TF-IDF dengan baik, serta menghasilkan batas pemisah kelas yang optimal. Naive Bayes memiliki performa lebih rendah karena mengasumsikan setiap fitur bersifat independen. Sedangkan pada data teks hubungan antar kata turut mempengaruhi makna sentimen. Dan LSTM mampu menangkap hubungan dan urutan kata dalam kalimat sehingga menghasilkan performa yang relatif stabil, namun belum melampaui SVM karena jumlah data yang tersedia masih terbatas untuk memaksimalkan kemampuan deep learning. Representasi fitur Unigram memberikan hasil terbaik karena kata-kata individual sudah cukup merepresentasikan informasi sentimen pada dataset. Kemudian penggunaan bigram dapat meningkatkan jumlah fitur dan kompleksitas data sehingga banyak fitur memiliki frekuensi kemunculan yang rendah dan kurang informatif bagi model. Dan kombinasi unigram dan bigram mampu menambahkan informasi konteks, tapi peningkatan kompleksitas fitur membuat performanya belum mampu melampaui unigram. Nilai cross validation yang konsisten menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik dan tidak mengalami perbedaan performa yang signifikan antar data pelatihan dan data pengujian. Pemilihan algoritma dan representasi fitur berpengaruh signifikan terhadap performa klasifikasi sentimen dengan kombinasi SVM dan fitur Unigram sebagai pendekatan yang paling efektif pada dataset MBG. Kesimpulan dan saran dari penilaian ini, SVM dengan fitur Unigram merupakan model terbaik dalam klasifikasi sentimen program makan bergizi gratis dengan testing akurasi 0,761569 dengan F1 score 0,64. Variasi representasi fitur berpengaruh terhadap performa klasifikasi di mana fitur Unigram memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan Bigram maupun Unigram yang dikombin dengan Bigram. Naive Bayes menghasilkan performa terendah, sedangkan LSTM menunjukkan performa yang relatif stabil, namun belum mampu melampaui kinerja SVM. Penelitian ini selanjutnya disarankan menggunakan penelitian selanjutnya disarankan menggunakan dataset yang lebih besar dan seimbang. Kemudian menerapkan metode representasi kata berbasis embedding seperti word to fact atau BERT, serta melakukan optimasi hyperparameter dan penanganan data imbalance yang lebih baik untuk meningkatkan performa model terutama pada kelas minoritas. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.